Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Aflah Madani, NIM 1951140. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2.4 SPJ, yaitu menyelesaikan soal dengan menggunakan software Canvas. Langsung saja, langkah pertama yang dilakukan yaitu kita klik layar NIP karena kita menggunakan perkerasan lentur. Selanjutnya, pilih File dan New, klik New untuk membuat file baru. Selanjutnya, masuk ke General. Nah, kita perlu memasukkan titelnya, yaitu Analisis 2. Dan kita perlu menginput data-data di bawah ini. Yang pertama yaitu tipe material. Tipe material di soal ini yaitu kita menggunakan 3, maka kita memasukkan 3. Selanjutnya yaitu untuk kerusakan analisisnya atau endamanya, kita memakai 0 karena di soal tidak ada analisis kerusakannya. Selanjutnya yaitu number of period year atau NPY. Ini mengikuti Canvas ya, jadi kita pakai angka 1. Selanjutnya untuk NCG juga sama, maksudnya NLG juga sama, kita memakai angka 1, ikut dari angka Canvas-nya. Selanjutnya yaitu untuk del atau standar akurasinya, kita input menjadi 0,001. Nah, selanjutnya untuk NL atau jumlah lapisannya di soal yaitu 5, karena ada ACWC, AC base, LPA kelas A, dan LPA kelas B, dan yang terakhir yaitu subgrade. Maka kita input angka 5. Nah, selanjutnya yaitu NZ atau letak koordinat. Kita memakai 5 sesuai dengan angka NL kita. Nah, selanjutnya untuk ICL atau maximum cycle of numerical integration-nya, kita pakai 80, mengikuti Canvas juga. Nah, selanjutnya yaitu NSTD, kita menginput 9 karena nilai vertical displacement, tegangan dan regangan kita 9. Jadi kita input 9 karena plus strain. Selanjutnya yaitu untuk N-bond-nya kita isi 1, terus NLBT kita isi 1, dan NLBT dan NLTC ini mengikuti Canvas yaitu 1. Dan untuk N unitnya atau sistem unitnya kita memakai satuan SI, jadi kita menginput angka 1. Lalu kita klik OK. Selanjutnya yaitu kita menginput Z-code. Nah, untuk Z-code sendiri kita input dari soal. Untuk yang pertama yaitu 0, dan yang point convert nomor 2 yaitu titik 1, kita input yaitu 22,994. Nomor 3 juga sama, 22,994. Dan untuk titik 4 yaitu nomor 4 yaitu titik 2 sebesar 123,006. Yang nomor 5 juga 123,006. Lalu kita OK. Selanjutnya kita menginput layer. Nah, untuk layer itu sendiri, untuk TH-nya kita input dari soal. Untuk ACWC, untuk layer nomor pertama yaitu 8 cm. Yang kedua AC base sebesar 15 cm di layer nomor 2, dan layer nomor 3 yaitu lapis pondasi agregat kelas A yaitu 40 cm, dan layer nomor 4 yaitu lapis pondasi agregat kelas B yaitu 80 cm. Dan untuk nomor 5-nya itu adalah lambang tak terhingga. Nah, selanjutnya kita input Poisson ratio-nya. Di soal juga sudah diinputkan, kita tinggal memasukkan datanya. Yang pertama, ini titik 4 menunjukkan 0,4. Jadi untuk Poisson ratio untuk ACBC-nya yang pertama 0,4. Terus selanjutnya ya untuk ACBC yaitu 0,4. Selanjutnya untuk agregat kelas A yaitu 0,45.
Selanjutnya untuk agregat kelas B yaitu 0,45 dan yang terakhir yaitu subgrade sebesar 0,45. Lalu kita oke. Selanjutnya ke langkah interface. Nah, interface ini menyangkut dengan endpoint kita dengan satu, maka kita tidak bisa ngeklik memasukkan interface ini. Kita lanjut saja. Lanjut ke moduli. Untuk moduli ini ada period yang perlu di-input. Nah, yang perlu di-input yaitu untuk E-nya sudah diketahui di soal, maka kita tinggal input yang pertama yaitu 1,1 juta, yang nomor pertama, yang kedua yaitu 1,6 juta, yang ketiga yaitu 250, yang keempat yaitu 150.000 dan 150.000 dan yang terakhir yaitu 100.800. Lalu kita oke saja. Kita oke kalau kita sudah menginputkan data, period kita jadi down. Kalau belum kita input, nanti ada angka harus menginput dulu. Nah, selanjutnya kita menginput load-nya. Nah, untuk load itu sendiri, yang pertama, load-nya kita ambil 1. Untuk CP-nya kita ambil dari soal. Nah, karena kita tekanan roda 1 ban, yaitu 0,85 MPa, atau setara dengan 850 kPa, maka kita input 850. Untuk selanjutnya, untuk JR yaitu jari-jari bidang kontak sebesar 15 cm. Dan untuk GW-nya, kita input sebesar 43, yaitu sumbu roda ganda kita. Nah, untuk SW kita 0, dan NPT-nya kita 3. Lalu kita tekan OK. Selanjutnya masuk ke langkah non-linear. Nah, untuk non-linear ini sendiri kita tidak ada, karena maka akan tertulis seperti berikut, yaitu tidak bisa diklik. Nah, langsung kita ke langkah viscoelastic. Kita klik, dan kita harus menginput beberapa data berikut, yaitu general yang pertama. Nah, untuk general ini, untuk load-nya kita memakai 0,1 ya, mengikuti Kenref-nya. Dan untuk nomor viscoelastiknya, NVL-nya kita memakai 2. Dan untuk NTY-ME ini kita memakai 11, mengikuti dari Kenref sendiri. Langsung kita oke aja. Nah, untuk temnya ini, setelah kita menginput generalnya, temnya otomatis akan terinput sendiri. Nah, kita oke langsung. Lanjut ke layer. Nah, kita perlu memasukkan layer ini. Untuk layer pertama, kita masukkan 1, untuk layer kedua, dan kita masukkan nomor 2. Nah, untuk beta itu sendiri, kita masukkan sesuai dengan data kita, yaitu 0,113, itu 0,113, dan temperaturnya kita menggunakan 25. Ini merupakan kita mengikuti ketentuan dari pencipta Kenref itu sendiri ya, jadi kita tinggal menginput saja. Selanjutnya kita klik OK. Nah, untuk script-nya, layer kita perlu menginput sesuai dengan data yang sudah ada di soal. Nah, kita perlu menginput dari time 1 sampai 100 ya. Nah, ini tinggal input saja. Nah, lanjut kita klik OK. Layer 2 juga sama, kita nginput dari soal yang sudah disediakan. Kita input semua datanya dari 0,01 sampai 100. Lalu jika sudah, kita OK saja dan kita klik OK. Nah, untuk temperatur itu sendiri, periodenya, untuk periodenya kita diklik dulu. Nah, untuk periode ini kita memakai 25 ya, untuk layer nomor 1 dan 2. Langsung saja kita OK, maka akan tertulis down.
Oke. Dan kita klik oke. Nah, kalau kita sudah menginput semua data yang diperlukan, kita tinggal save as aja. Nah, dan kita meletakkan file yang ingin kita letakkan. Nah, setelah itu kita save saja. Oke. Dan kita exit. Setelah menginput semua data yang dibutuhkan, kita akan mencari nilai tegangan, regangan, dan juga ledutan yang digunakan untuk analisis kerusakan jalan dan juga untuk kontrol prediksi umur pelayanan jalan. Maka kita klik saja Can Layer. Nah, maka akan otomatis mengerun data yang sudah diinputkan kita, lalu kita cari file dari save-savean kita. Nah, berikut adalah hasil dari analisis yang telah diselesaikan. Dan ini adalah angka-angka yang akan digunakan nantinya. Oke, selanjutnya, jika ingin melihat grafik, kita tinggal klik grafik di sini. Nah, dan ini adalah grafik yang didapat setelah memasukkan data-data yang dibutuhkan. Nah, mungkin sekian tutorial tugas 2.4 SPJ, yaitu menyelesaikan soal dengan bantuan software CanPath. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.